Pergelaran Piala Afrika 2026 telah selesai dilaksanakan. Senegal kembali menjadi juara setelah mengalahkan Maroko pada laga final dengan skor 1-0. Kemenangan ini menegaskan bahwa Senegal adalah penguasa sejati sepak bola benua Afrika dan menjadi juara untuk kedua kalinya dalam 10 tahun terakhir. Di balik gemerlap perayaan juara, ada pertanyaan besar yang diperdebatkan pengamat sepak bola dan netizen seluruh dunia. Tepat pada menit 95, wasit menunjuk titik putih untuk Maroko setelah Ibrahim Diaz dilanggar di dalam kotak penalti. Keputusan inilah yang membuat final ini jadi sorotan. Meski sempat terhenti selama 20 menit karena protes dan aksi walkout dari pemain Senegal. Pertandingan akhirnya dilanjutkan setelah diskusi panjang. Namun Ibrahim Diaz sebagai penendang penalti membuat penonton terdiam dan terpana sekaligus. Di saat semua penonton bergemuruh menunggu tendangan tersebut. Namun yang terjadi, penonton terdiam dan terperangah karena Brahim Diaz melakukan tendangan tersebut dengan sangat pelan ala Panenka. Bola tendangan tersebut mengarah tepat di pelukan penjaga gawang Senegal, Eduardo Mendy. Kejadian tersebut langsung mendapatkan respon dari berbagai pengamat sepak bola seluruh dunia dengan satu pertanyaan besar. Apakah Ibrahim Diaz benar-benar gagal? Ataukah Ibrahim Diaz sengaja dibuat gagal? Mungkinkah ada konspirasi di balik tendangan tersebut? Bolba TV akan membahas secara lengkap dan komprehensif tentang fakta pertandingan yang terjadi pada laga final tersebut. Fakta pertama, drama penalti Maroko yang gagal dieksekusi Brahim Diaz dengan teknik Panenka. Waktu krusial penalti diberikan pada menit ke-95 tambahan waktu normal, babak kedua setelah Brahim Diaz dijatuhkan oleh Malik Diouf di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara untuk mengecek VAR setelah diskusi dengan asisten wasit VAR untuk menentukan apakah itu pelanggaran dan penalti. Wasit menunjuk penalti dan drama mulai terjadi. Pemain Senegal memprotes keras keputusan wasit tersebut dan terlihat beberapa pemain Senegal menghampiri wasit untuk menanyakan keputusan tersebut. Pertandingan sempat tertunda 20 menit karena terjadi kekacauan luar biasa. Pemain Senegal sempat melakukan aksi walkout sebagai bentuk protes terhadap keputusan wasit tersebut. Namun, Senegal melanjutkan pertandingan setelah pemain senior Sadio Mane membujuk untuk kembali bertanding sambil berteriak, "Ayolah bertanding layaknya pahlawan bukan pecundang." Setelah drama panjang, Brahim Diaz mengambil penalti dengan teknik Panenka, namun kiper Senegal Eduardo Mendy tetap berdiri tegak dan menangkap bola dengan sangat mudah. Kiper Senegal mengeluarkan gestur dengan telunjuk ke langit seolah berkata, "Tuhan tahu semua yang terjadi." Teori konspirasi mulai muncul, sengaja dibuat gagal setelah final tersebut. Banyak media netizen dan pengamat mempertanyakan, apakah Brahim Diaz sengaja gagal sebagai bentuk fair play agar Senegal mau kembali bermain dan meredakan ketegangan. Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Beberapa terlihat momen yang membuat semakin yakin bahwa ada konspirasi ini. Pertama adalah reaksi yang dingin pemain Senegal. Setelah Mendy menangkap bola, para pemain Senegal tidak langsung merayakan dengan heboh. Dan reaksi pemain Maroko pun terkesan hambar dan diam berbeda pada saat awal wasit menunjuk penalti. Kedua, ada potensi tensi politis. Muncul spekulasi liar bahwa ada kesepakatan di balik layar agar pertandingan tidak dihentikan karena tanda-tanda kerusuhan penonton mulai nampak. Fakta ketiga, realita masalah mental dan tekanan. Meskipun teori konspirasi ramai dibahas dengan bukti-bukti, cocokologi ala netizen, namun ada masalah lebih kuat, yaitu mengarah pada masalah mental dan teknis. Kelelahan mental, pelatih Maroko, Walid Regragui, menyatakan bahwa penundaan 20 menit sangat mengganggu konsentrasi dan fokus Brahim Diaz. Penundaan tersebut membuat tekanan makin panjang, sehingga pemain Real Madrid tersebut membuat keputusan yang salah.
Setelah pertandingan, sang eksekutor membuat pernyataan lewat Instagramnya. Brahim menulis dalam bahasa Inggris, "My soul hurts" atau jiwaku sakit, dan meminta maaf kepada rakyat Maroko atas kegagalan tersebut. Reaksi tersebut menunjukkan bahwa ia sangat terpukul dan tidak berniat gagal untuk menendang penalti tersebut. Di sisi lain, kiper Senegal membuat pernyataan yang cukup mengejutkan dan berkata, "Mana mungkin ada kesepakatan saat sebuah negara sudah menunggu gelar selama 50 tahun. Dia ingin mencetak gol, dan saya yang berhasil menghentikannya." Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan dan konspirasi di balik insiden tendangan penalti yang menghebohkan jagat raya. Apapun yang terjadi dalam insiden final Piala Afrika tersebut adalah bagian dari dinamika pertandingan. Dan pada akhirnya, sportivitas dan jiwa fair play lah yang harus selalu dijunjung tinggi. Meskipun banyak menjadi perdebatan atas teknik Panenka Brahim Diaz terlihat mencurigakan karena terlalu lemah. Realitanya adalah kombinasi dari tekanan mental akibat penundaan terlalu lama, sehingga membuat keputusan yang salah dan berisiko gagal. Namun sebaliknya, ada pengalaman dan kemampuan kiper Senegal Mendy yang memiliki insting dalam membaca arah bola. Maroko akhirnya kalah 0-1 di babak perpanjangan waktu. Lewat gol, Papa Gueye sekaligus mengunci gelar untuk Senegal. Meskipun Maroko gagal menjadi juara, namun Brahim Diaz mendapatkan penghargaan sebagai top skor dan Yassine Bono mendapatkan penghargaan sebagai kiper terbaik dalam turnamen ini. Sadio Mane dinobatkan sebagai pemain terbaik karena berhasil mengantarkan timnas Senegal menjuarai Piala Afrika 2026. Bagaimana pendapat kamu? Apakah tendangan itu sengaja atau tidak? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.